Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman, kita akan diskusi dengan seorang penulis buku yang sangat produktif, pengurus di Dewan Dakwah khususnya di Kota Depok. Beliau juga seorang aktivis, banyak mengamati eh, fenomena-fenomena sosial, budaya, dan khususnya keagamaan, politik, ekonomi, dan seterusnya. Ada tulisan beliau yang diterbitkan di Suara Islam, beliau salah satu redakturnya. Judulnya Prabowo Antara Pujian dan Kecaman. Tulisan ini sangat menarik karena dalam melihat Pak Prabowo sebagai presiden kita nih yang ke-8, itu kadangkala itu mengundang pujian, kadangkala mengundang kecaman. Nah, apa saja poin-poin yang membuat beliau dipuji dan apa saja yang membuat beliau itu masih terima atau banjir kritik? Kita akan bahas tulisan beliau bersama penulisnya langsung. Langsung kita sapa nih teman-teman. Assalamualaikum Pak Ustadz Nuim Hidayat SPMSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pripun Ya, kabaripun Pak Ustadz? alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Ya, mudah Kang Sol juga. Alhamdulillah. Amin. Berkat doa Pak Ustadz nih. Amin, alhamdulillah. Saling mendoakan kita. Amin, amin. Pak Ustadz, di Dewan Dakwah itu ada kegiatan apa nih hari-hari ini? Di Dewan Dakwah Pusat ada kajian workshop tentang sejarah ya, tentang sejarah Islam, sejarah Hmm, Indonesia, sejarah sejarah secara umum, tanggal ya. 19 sampai 21 salah. Kalau di Depok kita rutin ada pengajian 2 mingguan ya, juga ada apa itu ya silaturahmi, dan kita sedang membangun markas dakwah di Depok. Hmm. Pak Ustadz, tadi pagi Pak Ustadz mengirimkan tulisan, itu artikelnya amat menarik ya. Kita ingin bahas tentang tulisan Pak Ustadz nih, Prabowo Antara Pujian dan Kecaman. Pertama, latar belakang Pak Ustadz menulis artikel tersebut boleh diceritakan seperti apa? Atau ya bicara dapur sebelum menulis seperti apa sih? Silakan Pak Ustadz. Iya, jadi kebetulan saya itu kan jadi wartawan sejak mahasiswa udah menulis ya. Tapi terjun ke lapangan itu sekitar 96 akhir, kemudian sampai tahun 2000-an ya. Jadi reporter, kemudian jadi liput ya, jadi redaksi seterusnya. Kalau sekarang kan saya nulis kolom aja atau redaksi, Hmm. nggak perlu lapangan lagi. Nah, tahun 97-an itu saya mulai kenal Prabowo gitu. Prabowo nggak kenal saya, tapi saya tahu dia gitu ya. Kebetulan waktu itu kita kumpul bareng-bareng lah anak-anak muda Islam ya di Jakarta dengan Fadli dan dengan anak-anak PI, GPI, Dewan Dakwah gitu kan. Ketemu Fadli, kemudian Fadli bertukan dengan Prabowo, terusnya kita dengar ceramahnya dan seterusnya. Nah, saya mengamati dia dari 97-an Prabowo ini ya. Kita tahu bahwa Prabowo ini kan tahun 98 difitnah kan, dia Hmm. bikin kerusuhan 98 ya kan. Kemudian dia ya macam-macam fitnahnya ya, ingin gulingkan Habibie dan seterusnya. Sehingga akhirnya dia dicopot kan oleh Habibie, ya melalui Wiranto waktu itu ya. Hmm. Dia sebagai Pangkostrat dicopot ininya mejennya, jenderalnya. Kemudian dia akhirnya pergi ke Yordan kan, ke Yordan bersama didampingi oleh beberapa tokoh Islam tuh ya, saya nggak usah sebut namanya lah. Waktu didampingi waktu Prabowo di copot dari jabatan jenderalnya itu. Nah, di Yordan kan
kenapa di Yordan itu Raja Yordan, Raja Abdullah itu kan teman dia, ya, teman dia sekolah militer di Amerika, ya, makanya dia ditampung oleh Raja Abdullah di Yordan sana dan ya berapa tahun di sana ya, kemudian akhirnya dia balik lagi ke mana, ke Jakarta ya, ke Indonesia. Kabarnya sih atas rekomendasi Taufik Kimas, Megawati dan ya banyak tokoh-tokoh lain lah ya, yang apa itu ingin Prabowo balik lagi gitu. Nah kemudian Prabowo akhirnya apa itu jadi pengusaha ya dengan adiknya kan, dengan Hadi Kusumo. Nah kemudian saya lupa tahun berapa itu ya, dia bentuk dengan Fadlizon, dengan Hasim, bentuk Gerindra ya, tahun 2000 berapa itu. Nah ya disitulah akhirnya dia dicalonkan ya berkali-kali ya, mulai dari 2009 ya, 2009 dia nyalon, gagal, lewat koalisi Golkar kan, 2014 nyalon lagi gagal, 2019 nyalon gagal, 2024 baru dia presiden ya. Ya, nah jadi saya tertarik di situ ya, jadi saya ngamati Prabowo lama dan pengen nulis lah, karena saya lihat dia berbeda dengan Jokowi ya. Kalau Jokowi ini kan ibaratnya apa ya, pemain lokal ya, pemain dari Solo ya, wali kota Solo tiba-tiba dipaksa atau direkayasa jadi gubernur Jakarta, kemudian direkayasa jadi presiden gitu kan. Makanya Fadlizon kan nyebut Jokowi itu sebagai pemain boneka ya kan. Di belakangnya kita tahu lah Luhut, Mas Riyadi dan seterusnya, dan itu sudah terbuka umum lah ya. Jadi si Jokowi ini kan beda dengan Prabowo ya. Jokowi ini kan orang daerah yang nggak ngerti pertarungan politik, pertarungan ideologi, pertarungan di militer seterusnya ya, budaya nggak ngerti dia, tahunya ya infrastruktur ya kan, karena latar belakangnya ya memang dia pengusaha mebel ya, jadi tahunya yang praktis saja gitu. Jadi yang sifatnya rumit-rumit bukan dia itu ya, itu adalah think tank dia yang membarkan FPI, membarkan HTI, kemudian menangkap tokoh-tokoh Islam terusnya, itu saya pikir bukan dia gitu. Itu think tank dia hanya robot aja, nggak ngerti pertarungan yang ribet seperti itu ya. Makanya program dia kan hal yang praktis ya kan, jalan tol, bandara, bangun jembatan yang kasat mata gitu. Dia nggak paham yang dibalik mata itu ya. Ya tadi saya sebut itu pertarungan ideologi, pertarungan budaya, pertarungan kepentingan seterusnya, dia nggak begitu paham ya. Ya, saya kira itu beda dengan Prabowo ya. Prabowo dalam tulisan saya kan saya uraikan ya, tapi sedikit ya. Sebelumnya saya pernah nulis juga, Prabowo ini orang yang pinter ya, orang yang dididik, meskipun dididik di barat ya, tetapi orang pendidikan gitu, senang baca, dan juga ayahnya seorang intelektual besar ya, Prof. Suminto Jayakusumo itu seorang ahli ekonomi yang ternama ya, dipakai sejak zaman Soekarno udah diakui, zaman Soeharto dipakai ya, dan diakui secara bukan hanya nasional tapi internasional, dan itu menurun lah semua Prabowo ke cerdasannya itu ya. Itu kira-kira. Baik, Pak Ustadz, mohon di breakdown ya. Dari judul Pak Ustadz itu antara pujian dan kecaman, apa yang Pak Ustadz catat pujian-pujian terhadap Pak Prabowo, misalnya dari sisi keagamaannya, politiknya, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Apakah Pak Ustadz punya catatan tersendiri itu? Kenapa Pak Prabowo banyak yang memuji dari sisi-sisi tersebut? Iya, pertama dari segi agama ya, karena saya kebetulan juga anggota MUI Depok ya, jadi pengurus MUI Depok, jadi saya ninjau dari agama dulu ya. Dari segi agama ya, jadi Prabowo ini meskipun dia katakanlah Islamnya
mungkin kurang soleh gitu ya, tetapi Prabowo ini punya prinsip tidak menzalimi umat Islam atau tidak mau menzalimi umat non Islam ya. Dia berpegang pada keadilan lah, atau berpegang pada demokrasi proporsional gitu ya. Nah, Prabowo ini tidak melakukan apa yang dilakukan Jokowi. Jokowi kan programnya kita tahu ada dua ya. Pertama program deradikalisasi, yang kedua deislamisasi ya. Tapi itu nggak disebut Jokowi, tapi deislamisasi itu bahkan disebut oleh Greg Valley ya, yaitu pengamat politik dari Australia, itu disebut Jokowi kalau deislamisasi, dia terang-terangan ya. Karena apa buktinya? Buktinya Jokowi pertama membubarkan dua ormas Islam ya, yang itu sudah lama, 90-an sudah ada ya. SBY aja nggak berani membubarkan kan. Nah, Jokowi membubarkan ya. Jadi Pak Ustadz mohon izin. ya. Kita bicara yang masa depan nih, yang Pak Prabowo, Pak Jokowi yang sudah masa lalu. Gimana? Iya, jadi nggak, maksud saya Prabowo tidak lakukan deislamisasi gitu loh. Ya. Maksud saya Prabowo itu tidak melakukan deislamisasi seperti dilakukan oleh Jokowi. Ya, jadi tidak melakukan penangkapan tokoh-tokoh Islam ya kan. Jokowi lakukan penangkapan Islam kan. Melakukan penangkapan Rizik, Munarman, teman saya 3 orang ditangkap. Ya, Ustadz siapa? Ustadz Farid Tokbah, Ustadz Najah, dan Ustadz Hamad. Dan itu tidak ada kesalahannya karena 2 kali saya datang pengadilan nggak jelas kesalahannya, hanya ceramah di depan mantan anggota Jamaah Islamiyah. Jadi Prabowo tidak melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh atau aktivis yang berseberangan dengan pemikirannya ya, atau yang lantang bersuara ya. Prabowo membiarkan orang-orang yang berpikir berbeda ya. Makanya dalam demo kan Prabowo gak nangkepin orang yang berkata kasar apapun kan. Yang ditangkepin kan yang buat rusuh ya kan, yang bakar, yang ini gitu. Dan ya, karena itu Pak Prabowo dipuji. Iya, karena itu dipuji ya. Jadi ujiannya karena Prabowo membiarkan orang-orang berbeda pendapat dengan dia. Sementara dulu Jokowi enggak. Nah, itu ujiannya. Kemudian kesamanya ya, tapi saya sebutkan ya, dalam agama itu Prabowo dikecam oleh tokoh-tokoh ya, tapi ini bisik-bisiknya ya. Prabowo kurang soleh gitu ya. jadi bisik-bisik dari para elit itu, misalnya sholat 5 waktu misalnya, itu masih dipertanyakan ya. Saya nggak nuduh dia nggak sholat 5 waktu ya, tapi beberapa orang yang ketemu dengan dia itu pertanyakan ya. Karena saya beberapa kali ketemu dengan petinggi-petinggi partai mempertanyakan ya. Jadi makanya saya sebelumnya membuat surat kepada Prabowo, saya menulis artikel surat cinta untuk Mas Prabowo kan. Tulis di situ, Prabowo ini harusnya, Prabowo kan idolanya kan Jenderal Sudirman ya kan. Nah, kalau kita tahu Prabowo ini seringkali kalau mengadakan press conference itu kan latar belakangi oleh Jenderal Sudirman ya kan. Nah, dalam surat saya itu kan saya sebutkan Prabowo lupa ya, Jenderal Sudirman itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah gitu. Jadi kekuasaan tinggi gitu. Jadi dengan ketinggian spiritual itu, maka Jenderal Sudirman itu tidak punya mental menyerah ya dalam melawan Belanda gitu, melawan imperialisme Belanda gitu. Nah, di situ saya mengingatkan ya Prabowo agar mendekatilah kepada Allah ya. Dalam surat saya katakan, kalau kita dekat dengan Allah akan memberikan cahaya ya pada kita, kekuatan mental, masalah apapun akan diselesaikan. Tapi kalau kita jauh, itu akan rumit ya, gak bisa memimpin 285 juta ini, gak bisa dengan akal semata ya, harus dengan nurani dan jiwa yang bersih. Pak Ustadz, dalam surat saya gitu.
Pak Ustadz, Itu ya. izin Dari segi di agama itu. izin dipotong nih ya. Iya. Ada yang berpendapat begini Pak Ustadz. Untuk memilih seorang pemimpin itu nggak perlu yang soleh-soleh banget. Yang penting dia melaksanakan kewajibannya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, kalau bisa haji udah pergi haji. Setelah itu amalan sunnah apa dan lain-lain itu hanya untuk kepentingan dia sendiri. Sementara sebagai seorang pemimpin, dia harus memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk rakyat. Maka nggak apa-apa kalau seorang pemimpin tuh nggak soleh-soleh banget, hanya menjalankan kewajibannya tok gitu. Karena kita nggak sedang memilih siapa yang paling bertakwa, kita memilih orang yang bisa bermanfaat untuk rakyat banyak. Nah, menurut Pak Ustadz, apa pandangan seperti itu? Bagaimana maksudnya? Ya, ya, ya benar ada yang pendapat seperti itu, ya. Tetapi kita kan bicara idealnya. Jadi saya pernah menurut saya itu kan idealnya sebagai seorang pemimpin, apalagi memimpin 285 juta orang dan mayoritas Islam, ya. Itu kan ya kita contoh siapa kan? Ya, pemimpin hebat itu kan contoh orang yang terhebat kan di muka bumi ini siapa kan Rasulullah Muhammad ya kan. Nah Rasulullah itu kan pemimpin yang kekuatan spiritualnya itu kan paling besar di muka bumi ini dengan kekuatan hubungan dengan Allah lah sehingga Rasulullah berhasil dalam misi dakwahnya ya kan sehingga Islam menyebar dan bayangin tuh Rasulullah kalau nggak kuat kekuatan spiritualnya itu di Mekah sudah mungkin Rasulullah juga nggak mau berdakwah lagi. Rasulullah itu diancam hukuman mati, sahabatnya ada dibunuh ya kan, diteror seterusnya. Tapi karena kekuatan spiritual yang kuat, maka Rasulullah akhirnya berhasil membangun negara Madinah kan, dan kemudian akhirnya Islam meluas sampai ke Nusantara ini gitu kan. Itu kan karena spiritual ya kan. Jadi jangan kita remehkan gitu ya, kota spiritual itu adalah merupakan apa istilahnya itu nurani ya. Nurani itu kan nur ya, cahaya dari Allah gitu. Jadi apa itu akan berhubungan ya, akan berhubungan dengan nanti apa itu istilahnya itu pengambilan keputusan, keadilan pemimpin dan seterusnya. Makanya apa ada seorang imam, biasanya Imam Syafi'i yang menyatakan gini, kalau seorang itu berbuat dosa besar, maka dia akan cenderung zalim dan dia tidak diterima saksinya ya karena dia cenderung tidak bisa berbuat adil. Nah itu kan sebenarnya aspek yang metafisik ya, berbuat dosa besar kok bisa zalim gitu kan. Tapi kalau dalam Islam itu di apa dibahas itu ya, ulama nyatakan. Makanya kenapa pemimpin ya meskipun dia nggak soleh amat katakanlah mungkin nggak mengalahkan sholat sunat gitu ya, tapi kalau nggak 5 waktu kan keterlaluan ya kan. Jadi dosa besar kan. Jadi seorang pemimpin itu dalam Islam jangan sampai dosa besar gitu. Jadi karena kalau udah dosa besar itu nanti dia cenderung berbuat zalim ya, berbuat zalim. Pak Ustadz, Pak Ustadz Nuim. Iya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, kalau memang betul-betul pengen pemimpin yang soleh, kenapa nggak orang-orang yang soleh aja yang mulai menata jalan supaya jadi pemimpin Indonesia? Ya, ya idealnya begitu. Nah kita kan sekarang bicara Prabowo ya kan. Yang kita tahu pendidikannya di Barat ya kan. Dia bukan di pesantren ya kan. Yang kita punya ini gitu kan. Makanya Enggak, maksudnya kan kita kan bahas gitu, Indonesia ya kan? itu kan udah ada 8 presiden kan, mulai dari Pak Iya, iya, Karno, iya. Pak Harto dan seterusnya. Iya. Kalau yang disebutkan oleh Pak Ustadz kriteria yang paling ideal itu kan Oh. udah 80 tahun kira-kira belum ada kan? Iya belum Nah, ada emang. berarti jalan untuk menata ke sana kan harusnya ada ya. Walaupun nggak berhasil kan? Ya ada, iya. Jadi terus terang misalnya saya gitu ya, mungkin Kasolo juga kita kan milih Anies ya kan. Yang kita tahu lebih soleh dari Prabowo kan ya kan. Pak Ustadz, Baik salah soleh mohon secara izin. spiritual, secara sosial ya kan. Mohon izin Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa lihatnya dari Iya. mana Pak Anies lebih soleh dari Pak Prabowo?
Iya setelah 5 waktunya ya, Pak Anies itu lebih yang saya tahu ya, Pak Anies itu nggak pernah ninggalin, ya kan? Hmm. Nah ke Prabowo kan saya dengar banyak dari bukannya satu orang nih, banyak dari tokoh mempertanyakan, ya kan? Kapan? Kemudian Kapan itu Pak Ustadz? Apakah di apanya? masa lampau ataukah sekarang-sekarang? Di masa lampau dan sekarang. Oh iya. Iya, saya barusan saya nggak enak udah buka gini. Jadi tapi mudah-mudahan nggak benar ya informasi dari seorang petinggi partai ya. Jadi setelah rapat dengan Prabowo katanya ya kadang-kadang Prabowo itu diajak sholat tuh nggak mau bareng gitu. Jadi apa? Nggak mau Sholat bareng bukan duluan. nggak mau sholat kan Pak Ustadz? Ya kalau makanya saya katakan kan, saya nggak mengucap dia nggak sholat kan. Saya katakan jadi pertanyaan. Saya begitu kan. Jadi Hmm. pertanyaan. Itu ya mudah-mudahan aja dia 5 waktu doa Hmm. saya begitu. Kalau Mas Anies kan jelas ya kan, Prabowo kan nggak bisa khotbah, Mas Anies khotbah sudah lama ya kan? Dan setiap mahasiswa kesalahannya dan terlihat. Prabowo sendiri pernah ngomong ya di tokoh, dia mengatakan bahwa saya ini mungkin kurang baik lah Islamnya, dia sendiri pernah ngomong gitu. Hmm. Cuma kelebihan Prabowo itu memang yang sulung ya, memang dia orang sosialis ya, kayak bapaknya kan. Orang sosialis itu kan orang yang peduli pada orang lain, orang yang peduli terhadap kemiskinan ya, peduli terhadap kemakmuran, itu dia peduli memang. Itu memang ideologi dia gitu. Nah, kalau kita lihat Prabowo adalah peduli agama. Kalau kita lihat ya agama tapi secara umum. Ya tahu kalau dengan Islam dia biasa aja. Dia kan anggap dalam tanda kutip ya, semua agama kan sama mungkin dalam pandangan dia ya. Orang Solo kan begitu. Jadi makanya dan ini pernah saya sampaikan nih kritikan saya ini kepada orang dekatnya Prabowo agar mengingatkan, yaitu apa? Prabowo menggunakan maaf aja ya, yang disebut ulama Jawa Timur atau yang juga akhirnya diambil oleh kesan ulama MUI pusat, yaitu salam musyrik kan. Kan itu salam haram itu kan. MUI pusat itu pertamanya dulu yang mengharamkan MUI Jawa Timur ya, kemudian akhirnya MUI pusat mengharamkan. Prabowo kan masih pakai itu. So, iya kan? Assalamualaikum ya kan, Swastiastu ya kan, Rahayu, salam kebajikan, enggak boleh itu dalam Islam. Assalamualaikum aja, kenapa sih gitu ya? Dulu Soekarno, Soeharto, SBY kan, Habibie kan enggak nyampur-nyampur. Kenapa Prabowo kok nyampur-nyampur? Ya kan salam musik itu enggak boleh. Tapi Prabowo kan enggak tahu itu, ya kan? Coba sekarang antum pantau sekarang. Anies pernah nggak salam musik itu? Anies nggak mau dia. Kan dia tahu. Dan saya pernah baca juga ya, ternyata orang pendeta Kristen sendiri itu ada yang mengatakan bahwa ya ngapain ini nggak setuju juga ternyata mereka itu ngapain kamu bercampur gitu ya, udah sampai sama aja gitu, Kristen lain salamnya bercampur-campur gitu kan. Nah itu Prabowo nggak paham seperti itu ya, itu bagi banyak kalangan itu mendasar ya, meskipun mungkin bagi kalangan sekuler wah nggak prinsip gitu, tapi bagi kalangan Islam itu prinsip itu ya, karena salam itu ibadah ya gitu. Jadi Mungkin seperti itu mungkin Prabowo. karena circle-nya Pak Prabowo yang dalam keluarganya ada agama yang Kristen, terus mungkin juga di lingkarannya ada yang agamanya Buddha dan lain-lain. Jadi mungkin pengen pengen seperti itu, Pak Ustadz. Iya makanya saya katakan kan Prabowo ini kan bukan dididik santri, bukan dididik Hmm. Islam, dididik Barat kan. Makanya pandangannya kan sosialis, agama dia gak penting. Wah ya penting itu orang itu makan ya kan. Makanya kan programnya makan bergizi gratis ya kan. Yang penting rakyat makmur gitu. Ya paling sosialis lah. Sosialis kita tahu lah. Itu kalau belajar sosialis kan tahu begitu. Cuma dia bukan sosialis komunis, Hmm. sosialis demokrat ya. Pak Ustadz, Nah kalau kal kalau tokoh Toto itu sosialis ya, kalau kita hmm. pelajari ya. Kalau itu kan nulis buku sosialisme dan Islam ya, tapi Hmm. sosialisme yang Islam gitu. Tapi Islam itu apa? Maksudnya bahwa dalam bahasa Minoto ya, Rasulullah itu adalah orang yang memikirkan masyarakatnya, memikirkan orang lain, memikirkan tangganya, memikirkan apa itu bangsanya, ya kan?
agar bangsanya itu baik, bangsanya itu makmur, bangsanya itu bertakwa pada Allah, seterusnya itu dalam Islam kan begitu kan. Kalau kalau sosialisme demokrat kayak Prabowo ya berhenti pada aspek ekonomi aja kan. Pak Ustadz, mohon izin di sela nih. Tadi ada pernyataan Iya, Pak Ustadz, Pak Prabowo menganggap agama itu nggak penting, begitu ya? dalam tanda kutip ya, Dalam tanda kutip. dalam tanda kutip ya. Nah, karena gini, publik itu kan melihat bahwa Pak Prabowo itu justru karena melihat agama itu penting, maka statement yang Pak Ustadz sampaikan di awal itu beliau nggak mengusik tokoh-tokoh Islam. Beda dengan era sebelumnya yang banyak dipenjarakan misalnya begitu. Ya mungkin kasusnya beda-beda gitu. Terus yang kedua, beliau tetap menempatkan organisasi-organisasi Islam misalnya seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu ditempatkan memang selayaknya begitu. Misalnya di pos-pos kementeriannya. Terus yang terbaru kan beliau juga misalnya membuat badan haji karena selama ini ada masalah gitu ya. Dan terkait rusuh yang kemarin di akhir Agustus kan beliau juga mengundang tokoh-tokoh Islam ya. Tokoh-tokoh organisasi Islam. Dewan Dakwah ikut diundang Pak Ustadz. Iya, diundang 16 ormas Islam 16 itu. ormas Islam ya. Itu kan artinya Iya. beliau juga memberikan perhatian ya kepada Jadi agama. maksud saya dianggap penting itu begini ya. Jadi dia kan Muslim ya, dia kan Ya, Muslim ya. Harusnya kan dia apa ya? Kalau seorang pemimpin Islam itu ya mengutamakan Islam lah gitu ya. Tapi bagi dia kan agama itu kan dalam tanda kutip sama saja gitu kan. Ya kan mungkin ya kayak pendapat antum tadi karena ada keluarganya yang non Islam, ada Kristen ya kan, ada yang Katolik seterusnya. Nah, jadi bagi dia sama aja gitu dalam tanda kutip agama itu ya makanya dia kan apa tidak mau dia dia misalnya terlihat keislamannya menonjol ya kan, salam aja nggak mau pakai salam itu tandanya lah ya pakai salam Islam hmm. doang ya Pak dia Ustadz kan nih, Pak Ustadz nih sebenarnya menarik ya bahasan pujian dan kecaman ya di poin pertama nih tentang ya agama. iya Kalau kita mau ngurut ke belakang di 2019 misalnya, Pak Prabowo itu kan bersama Pak Sandiaga Uno ya, itu kan memberikan panggung yang begitu leluasa kepada Habib Rizik Syihab dan tim kan. Bahkan pada saat kampanye terakhir 7 April di GBK tuh. Tapi itu nggak terjadi loh. Yang Pak Ustadz sebut Pak Anies misalnya lebih soleh. Itu nggak terjadi di 2024. Pak Anies bersama tim memberikan panggung yang leluasa kepada Habib Rizik Syihab dan tim. Itu gimana Pak Ustadz menjelaskannya? iya 2014 2019 Prabowo memang dekat dengan Islam ya Hmm. karena melawan Jokowi yang jelas di backup oleh ya maaf nih ya non Islam gitu kan karena pertarungannya di situ tapi 2024 udah beda Prabowo tidak lagi menawarkan Islam ya kalau kita kita lihat ya kita pantau ya kan makanya kan tim Prabowo dan Jokowi saat itu kan nyerang nyerang Anies sebagai apa sektarian ya kan nyerang Anies apa istilahnya itu ya sektarian lah itu kan Prabowo cenderung waktu itu dengan Jokowi kan ini menyatu jadi saya lihat makanya ada pernyataan gini Prabowo ini sebenarnya pribadinya itu kurang kuat gitu jadi agak lemah gitu ada saya nggak sebut namanya ya ada tokoh lah yang ngomong gitu Maksudnya jadi lemah gimana Pak Ustadz? Beliau kan militer, militer udah pasti kan keras. iya tetapi dalam kenyataan pribadinya kurang kuat jadi tokoh ini nyatakan gini contohnya seperti dalam pemilihan menteri dia begitu dalam menteri nah itu kan Prabowo kan apa mem, apa namanya membolehkan ya apa itu namanya jadi mengabulkan ya semua permintaan dari partai itu kan makanya kabinet jadi gemuk kan kabinet gemuk itu kan karena apa karena dia 100 lebih kan karena kan dia orang partai ini minta ini partai ini di anu semua dibulin semua gitu jadi apa dikatakan pribadinya kurang kuat kalau Prabowo pribadinya kuat
itu dia tidak peduli sama partai itu, harusnya dia batasi, saya nggak peduli kamu satu gitu, kamu enggak, kamu dua gitu, nggak semua dilayanin. Nah makanya saya melihat ya perubahan Prabowo sejak saya 97 terusnya ya dengan sekarang saya lihat beda gitu, tergantung teman yang mendekati ya. Jadi apa pribadinya nggak kurang kuat lah sebetulnya dikatakan tokoh itu ya, jadi Baik. dia mudah teman dekat gitu. Baik Pak Ustadz, apakah ada catatan lainnya yang apa antara Pak Pak Prabowo antara pujian dan kecaman dari sisi agama nih? Apakah ada catatan Iya, berikutnya? iya agama saya kira itulah yang penting ya, yang Hmm. apa ya, kalau dari segi Politik dari gimana Pak segi Ustadz? Dari sisi politiknya antara pujian ya dan kecaman? dari segi politik ya, misalnya tentang menteri, dia kan jumlah menteri ya Ya. itu kan banyak hitam ya kan, bahkan ada seorang ekonom ya itu nyatakan, wah ini kan terlalu gemuk gini ya, APBN juga habis untuk gaji menteri itu gitu Hmm. kan. Bukan sesuai dengan tagline waktu kampanye, gemoy. Iya, tapi kan harusnya efisiensi kan, dengan hutang kita udah 8.000 triliun lebih untuk ya tadi itu karena Prabowo lemah ya akhirnya menjadi gemuk banget gitu kan. Pengeluarannya nggak seharusnya ada, dan Pak apa Ustadz, Pak Ustadz mohon izin, bisa ya, gak sih disebut cara Pak Prabowo itu cara berterima kasih kepada yang mendukungnya gitu? iya bisa, cuma kan nggak begitu, cara mengelola negara nggak begitu. Hmm. Cara berterima kasih pada pendukung nggak mesti dijadikan pejabat ya kan, kan bisa dikasih proyek, bisa dikasih apa, nggak harus menduduki jabatan menteri kan, nggak harus, nanti kan bisa aja dikasih apa kayak gitu kan, nggak Bukannya harus diangkat. bukannya Pak Prabowo juga merasa penting untuk menjaga stabilitas selama 5 tahun? Ya tapi nggak harus jaga stabilitas itu kan, nggak harus banyak itu menterinya, di Jokowi aja menteri nggak sebanyak itu kan. Hmm. Jadi ini banyak dikritik ya, karena harusnya efisiensi ya, makanya sekarang kan bingung nih Prabowo nih ya kan, Hmm. di dia dengan menteri gemuk dia apa itu mengadakan efisiensi, ngilangin tantim, kemudian dia apa ngurangin berapa anggaran di DPS terusnya kan, jadi bingung sendiri dia kan, karena sudah terlanjur gemuk gitu. Dan Prabowo kadang juga saya lihat mungkin karena dia itu, saya perhatikan ya nggak pernah miskin hidupnya ya, jadi hidup di barat banyak, kemudian Bang Sumitro ini orang kaya kan, jadi karena pendapatnya aneh menurut saya. Jadi sering kali Prabowo kan ngomong gini kalau pidato, apa gaji itu harus tinggi gitu ya untuk mengurangi korupsi, ya gitu kan ya kan, harus makmur ditingkatkan terusnya. Itu kan banyak ditentang oleh para para apa ya ahli psikologi atau para ahli sosial kan, bahwa ya, belum tentu ya dengan gaji yang tinggi gak korupsi kan, Hmm. ya kan, korupsi itu masalahnya bukan gaji tinggi atau rendah, masalahnya akan menyangkut jiwa ya, jiwa itu rakus atau enggak gitu kan, pribadian ya kan. Kalau jiwanya rakus meskipun gajinya 1 miliar per bulan tuh akan korupsi. Pak Ustadz, Jadi Pak Ustadz, ya, gimana cara mengkompromikan Pak Ustadz tadi bilang Pak Prabowo itu kan sosialis ya? Maksudnya ya, program-programnya tuh seperti itu kerakyatan. Tapi Pak Ustadz tadi sebut Pak Prabowo tuh ya nggak pernah merasakan miskin karena orang kaya. Ada satu video yang Pak Prabowo tuh menyatakan, ya saya pernah makan misalnya telur dibagi 6, terus saya melihat di depan mata saya anak buah saya mati. Jadi untuk program-program yang misalnya makan bergizi gratis, sekolah rakyat yang bersentuhan langsung dengan rakyat, itu dilakukan karena memang beliau tahu bahwa itu berguna gitu. Gimana menurut Pak Ustadz? iya mungkin di militer dia mengalami itu ya, di apa itu di kehidupan militer mengalami itu, apa ya kayak MBG ini kan ya statusnya berguna ya, tapi kan banyak kritikan kan. Hmm.
Kalau dalam Islam ya, saya ninjaunya karena saya banyak bergaul dengan dari Islam atau dari nggak Islam juga lah. Untuk orang jadi pinter ya, orang-orang jadi akal cerdas itu kan nggak harus kenyang, ya kan? Bahkan kalau dalam Islam apa itu kalau kita sering puasa itu kan harus cerdas, ya kan? Hmm. Habibie itu kan sudah kemis, Amin Rais yang sudah sedang kemis. Banyak orang-orang cerdas di negeri ini bahkan sering puasa. Nah itu saya lihat Prabowo nggak nyampe itu ya pemikiran itu. Dia yang penting anak itu makanya bergizi, kemudian apa dianggap itu akan menambah kecerdasan, menambah kan stunting aja pikirannya kan biar dia gede, biar dia agak kecil gitu kan. Itu kan pikirannya. Nah, dia nggak melihat itu, saya nggak tahu, dia tahu itu ya manfaat puasa itu tentang hubungannya dengan kecerdasan ya. Nah kemudian kalau MBK ini kan banyak dikritik juga karena anggarannya nanti 2026 diperkirakan 300 triliun lebih ya. Jadi tersedot ke mas itu, makanya anggaran kementerian kan pada ngeluh semua itu ya kan. Saya kemarin pulang ya, terus terangnya kemarin ke Bojonegoro ya, Jawa Timur. Saya punya saudara yang bisnis material, bisnis bahan bangunan. Saya tanya, gimana kondisi sekarang gitu? Dia katakan mengeluh kata dia. Wah mas, sekarang ini sepi nih yang beli material hampir gak ada kata dia. Terus itu gimana proyek perumahan terusnya itu? Dia cerita banyak berhenti mas sekarang mas. Susah sekarang daerah ini. Itu kan akhirnya kesulitan kan. Apa itu daerah juga mengeluh. Makanya kemudian sekarang juga Prabowo kan dengan anggaran daerah dikurangin, akhirnya berapa daerah naikkan PBB kan, jadi ribut itu, iya kan? Nah sekarang ini nggak tahu nih Menteri Keuangan yang baru ini gimana ininya. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya. Jadi sekarang terus terang kalau dari laporan berapa orang yang saya tanya ya, yang betul-betul bisnis di daerah itu mengalami kelusuan memang ekonomi itu. Ya jadi ya kita berharap lah ada perbaikan lah dengan diganti Sri Mulyani ini. Baik, Pak Nah itu Ustadz. pertama. Yang kedua, Jadi iya. dari sisi politiknya apa yang membuat Pak Prabowo tuh dipuji dan sebagian pihak mengecam? Apa catatan dari Pak Ustadz? Iya, dipujinya Prabowo kan dari politik, Prabowo ini terbuka ya, terbuka. Jadi berapa petinggi partai saat temu itu Prabowo itu senangnya diskusi, seneng dia diskusi. Jadi itu kan politik itu kan basisnya gitu ya, demokrasi keterbukaan, ya kan? Gitu. Nah, Prabowo ini jujur lah orangnya. Nah, itu kan penting ya dalam politik itu. Sehingga partai itu percaya gitu Prabowo di situ pujiannya itu karena dia jujur gitu. Prabowo itu belak-belakan ya, jadi nggak sembunyi. Kalau presiden sebelumnya kan Jokowi kan diem aja gitu kan. Jadi bingung orang kan banyak bohongnya. Kalau Prabowo ini terkenal ini jujur belak-belakan, orangnya memang begitu gitu. Kalau marah ya begitu. Dia ngomong dasmu, ngomong apa? Ya begitu, itu karakter dia gitu. Itu pujiannya di situ ya, partai itu seneng gitu, dia belak-belakan, dia jujur gitu. Itu yang disenangi para pemain partai ya. Kemudian dari segi politik yang lain, Prabowo ini apa? Ya dia mengerti lah ya, mengerti karena dia memang pernah bergelut di bisnis ya, dan juga adiknya Hasim tuh ngasih honor ke dia, sehingga dia tahu gitu kong kali kong misalnya. Dia kan cerita itu di politik, mungkin politik keuangan ya. Nah, masalah tantim itu kan, ini apa istilah apa ini tantim ini, biar orang nggak tahu kan. Kok komisaris bagi-bagi tantim gitu kan. Ini istilah kan gitu kan, direksi bagi tantim BUMN yang itu jumlahnya miliaran itu kan dihilangkan Prabowo. Nah itu bagus, seneng orangnya kan, seneng orang itu gitu. Nah itu mudiannya. Nah kecamannya itu jadi politik itu khawatirnya ya di orang SM nih ngiritik Prabowo, yaitu bahwa militer kembali lagi ya kan. Prabowo kan membentuk berapa kodam baru tuh ya kan, dan sekarang TNI banyak dilibatkan Prabowo dalam menangani kerusuhan ya, dalam menangani
berbagai hal lah. Di sini dia nggak mau hanya polisi aja gitu ya. Jadi ada guyonan gini kan, kalau dulu zaman Jokowi itu rezim polisi gitu ya, kalau Prabowo ini kayaknya rezim TNI ini gitu. cuma cuma kalau menurut saya nggak masalah ya kalau TNI apa itu bersama polisi ya, itu menurut saya lebih bagus ya, lebih bagus. Makanya berapa orang kan bilang gini, apakah gak lebih baik itu polisi dan TNI bersatu lagi gitu ya, zaman Pak Harto ya kan? Karena sekarang itu ada kecemburuan ya kan, ada kecemburuan. Lalu sejak tahun 2000-an ya, Kang Sulung, saya meliput acara waktu itu ya di Bali. Itu ada seorang tentara itu mengadu ke apa, ada Profesor Farid Said di situ ya, ada Farid Pranegara, anak Farid Pranegara yang meninggal di depan saya dengerin ya. Saya itu udah mengadu gini, seorang tentara ya, dia ngadu gini, wah sekarang parah nih Pak, sekarang lahan kita diambil polisi semua ada begitu. Dari dulu itu kita jaga hotel, dulu kita jaga pom bensin, kita jaga tempat-tempat bisnis ya, kemudian kita apa itu ngamanin duduk seterusnya, kan diambil polisi semua, jadi perut kita nggak ada gitu. Jadi itu kan timbul kecemburuan ya kan, akhirnya yang kaya kan jajar polisi sekarang kan, orang TNI banyak yang miskin kan. Nah Prabowo ingin mengubah itu saya lihat ya, jadi dan itu menurut saya bagus itu ya, jadi biar tidak ada kecemburuan, maka polisi dan TNI perlu satu gitu, jadi disatuin. Ini kan Prabowo mulai menyatukan kan, penanganan kerusuhan, kenapa mulai disatukan sekarang, dan karena bahaya kalau orang yang boleh bersenjata di negeri ini itu kecewa, itu bahaya ya. Kalau orang sipil kecewa cuma demo ya kan. kalau tentara polisi kecewa dan nembak itu ya. Jadi perlu mereka dibuat sejahtera dua-duanya gitu, jangan saling iri gitu. Baik. Nah, jadi kritikannya begitu karena SM politik. Khawatir TNI ini kembali zaman Orba gitu, kembali kembali otoriter lah gitu. Tapi bukankah TNI itu adalah institusi yang paling berhasil mereformasi dirinya sejak zaman reformasi, Pak Ustadz? Iya kan mundur dia, ya kan, back to basic kan. Dia nggak mau lagi mengurusi masalah sipil ya, dia mengurusi masalah pertahanan luar aja. Tapi Prabowo ini kan nampaknya mau, ya karena banyak protes kan dari kalangan TNI juga gitu ya. Mereka agak dilibatkan dalam urusan keamanan dan ini, mereka kan iri juga gitu, pengen juga ikut gitu kan. Makanya kan ada RUU TNI ya yang sudah seterusnya itu. Nah, ya itulah ya yang apa. Tapi kalau dalam masalah ini saya optimis kok. Nggak terlalu khawatir ya, karena Prabowo ini kan lama hidup di Barat ya. Jadi dia itu nah ini kalau dia Prabowo ini, jadi dia itu tahu demokrasi gitu Prabowo itu. Ya jadi kalau kalian LSM meragukan dia, wah Prabowo nanti beli orde baru, terusnya menurut saya kok enggak ya. Beda dengan Pak Harto, beda. Dia ini memang hidup di Barat, tahu demokrasi gitu, tahu bagaimana agar rakyat ini apapun agamanya gitu ya, apapun sukunya itu berkembang gitu, gak dia gak akan berzalimi gitu Prabowo ini. Kalau saya Prabowo itu konsisten dengan itu. Dan saya yang paling suka Prabowo ini dulu pernah ngomong ya ini sebenarnya idenya Din Samsudin nih, saya baca pertama kali ya, itu istilahnya demokrasi proporsional. Dan Prabowo pernah ngomong tuh dulu ya, zaman dulu ya, sebelum tahun 97-an lah saya pernah dengar dia Prabowo itu ngomong demokrasi proporsional kata dia. Ya kalau umat Islam itu mayoritas di Indonesia ya wajarlah umat Islam itu berkembang gitu. Umat Islam itu memainkan peran politik, ekonomi, budaya terusnya yang penting di negeri ini. Nah dia dulu bilang begitu ya, nggak selalu sekarang ya kalau ada perubahan, tapi saya lihat dia masih konsisten lah ya. Maksudnya dia nggak mau zalimi lah ya, apapun agamanya dia nggak mau zalimi ya. Baik. Apalagi Islam kita nggak mau. Pak Ustadz. Jadi situ kan politik ya.
Prabowo antara pujian dan kecaman. Kalau dari sisi hukum, bagaimana catatan dari Pak Ustadz? Kalau dari segi hukum, ini banyak dipuji ya Prabowo terserang ya. Hmm. Itu tentunya tentang korupsi ya. Ya kan, ini kan kasus-kasus besar Prabowo berani karena Riza Khalid di zaman Jokowi kan aman-aman aja kan. Cuman Prabowo jadi tersangka gitu kan. Berani Prabowo ya. Kemudian raja-raja tanah itu ya. Prabowo kan cerita kemarin itu kan berapa juta hektar ya yang di Kalimantan di mana itu ya, itu dikuasai oleh seorang gitu, kemudian orang itu nggak mau nggak mau patuh lah terhadap ketentuan negara, mau bayar pajak mungkin atau nggak mau menyimpan uangnya di dalam negeri kan akan disita kata Prabowo itu berapa juta hektar itu ya. Jadi kalau dari segi hukum Prabowo ini mendapat advokat jempol terserah ya banyak kalangan ya. Cuma ya kemarin ada kritikan ini kesamannya itu, tapi nggak tahu nih bener atau enggak ya. Jadi berapa LSM ya, terutama dari Lokataru kan ditangkap tuh dari kerusuhan kemarin, ya kan. Nah kalau LSM menganggap wah ini nggak bener nih gitu. Jadi dianggap bahwa Lokataru atau LSM waktu demo itu hanya demo aja gitu, nggak kerusuhan. Tapi ini polisi namanya mengusut gitu, karena polisi kan ada kerusuhan, ada bukti ya, walau alam itu nggak tahu kita ya. Yang sebenarnya, tapi ya jelas kalau dalam hukum Prabowo cukup konsisten lah ya. Sekali lagi itu karena dia biasa hidup di barat ya, dan juga Prabowo ini juga bahasanya banyak ya, buku-buku dia intelek kan, tahu tentang pentingnya hukum ya, biar masyarakat itu tentram seterusnya ya. Jadi ya cukup positif lah, dan lagi soal hukum dia tidak sembarangan menangkap kan. Kalau zaman Jokowi kan orang-orang yang oposan ditangkepin ya kan. yang nggak setuju sama dia, yang ngomong vokal terusnya ya kan, yang berseberangan Luhut, yang berseberangan dengan Jokowi terusnya, yang dianggap radikal terus ditangkepin kan. Prabowo kan enggak ya, biarin aja gitu ya. Jadi itu keunggulan Prabowo dalam soal hukum, dia saya lihat cukup konsisten lah. Bahkan ini kan mau ada perubahan ini, reformasi ya, kemungkinan ya saya dengan usul Yusril itu kan ada kepengen bahwa partai politik agar lebih berperan lah, mengubah gimana pemikirannya Yusril sama Prabowo itu, gimana agar DPR ini diisi nanti oleh orang-orang berkualitas gitu ya, bukan oleh artis atau bukan oleh para pelawak atau orang-orang yang tidak mempunyai perhatian terhadap rakyat atau kurang perhatiannya terhadap rakyat. Jadi itu ya. Pak Ustadz tadi menyambung tentang buku ya, Prabowo antara pujian dan kecaman. Kalau dari sisi sosial, budaya, kesusastraan, apakah ada catatan Pak Ustadz? Iya, kalau dari segi budaya sih saya percaya ya Pak, ini dia percaya Fadlizon kan. Dan kita tahu Fadlizon ini kebetulan saya dulu juga kenal baik, tapi sekarang udah jauh saya. Sejak tahun 97, 98 saya banyak ketemu lah waktu saya jadi wartawan ya, sering ngobrol, sering ketemu gitu ya. Tapi sekarang udah berjabat, jadi susah ketemu lah. Saya melihat Fadli ini cukup bagus lah ya mengembangkan budaya, meskipun budayanya menurut saya terlalu liberal kalau menurut saya ya. Tapi karena Fadli memang dia S2 di Inggris ya, dia peran liberal, jadi budaya apapun dia kembangkan tuh ya, budaya Bali, budaya Barat, budaya ini ya, budaya Islam ini dia kembangin semua ya, budaya Indonesia dia bukan semua. Kalau menurut saya nih, dalam pandangan saya ya, dalam pertanyaan Islam harusnya dia lebih fokus lah ya karena mayoritas itu rakyat Indonesia itu Muslim, harusnya budaya Islam itu lebih ditonjolkan lah ya, ditonjolkan. Misalnya film-film Islami itu perlu diperbanyak ya, daripada Fadli harusnya ngeritik tuh. Tapi saya belum melihat kritikan Fadli itu ya terhadap budaya ya. Kalau Prabowo kan nggak ngurusi itu ya, Fadli aja itu. Jadi nggak lihat Fadli mengkritik, harusnya kan mengkritik film-film Indonesia yang saat ini banyak kan horor ya kan.
Itu apa manfaatnya coba film horor itu? Cuma menambah ketakutan aja, menambah drama aja kan, nggak ada manfaatnya kan, faedahnya saya lihat. Tapi ya bioskop sekarang hampir semuanya apa film Indonesia itu horor ya. Nah, itu kan film pendidikan berbanyak ya kan, atau film-film biografi tokoh-tokoh Islam misalnya. Ya dulu sudah ada misalnya baru lagi misalnya di Monogoro, Wali Songo ya misalnya, atau Toko Umar atau siapalah ya, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Pak Nasir, perbanyak kan yang jadi tokoh-tokoh Indonesia itu. Bukan membiarkan film-film diproduksi gak karu-karuan seperti ini ya. Jadi saya lihat Fadli belum nggak tahu apakah dia belum berani atau strategi dia mungkin nanti gitu ya, mengarahkan budaya Islam, saya nggak tahu. Yang sekarang jadi kritikan ke Fadli itu kan ke sejarah ya, sejarah ini saya lihat yang kritik Fadli ini banyak kan orang kiri ya, orang kiri. Jadi kenapa? Karena Fadli ini udah terkenal ya, dia dengan Taufik Ismail itu anti PKI ya. Taufik Ismail itu kan pamannya Fadli itu ya. Jadi berdua ini Fadli sama Taufik Ismail itu berapa kali itu ngadakan kayak seminar ya, kemudian juga penerbitan buku terus tentang kekejaman PKI, nanti PKI lah yang terkenal. Makanya orang-orang kiri, orang pro PKI itu takut ya. Jadi kalau buku sejarah yang ditulis Fadli ini akan menghantam PKI gitu, lebih keras. Ya, tapi saya lihat Fadli ini orangnya bukan orang bodoh ya, maksudnya PKI udah dihantam habis kan enggak. Fadli ini orang yang menurut saya dalam intelektual ya, Fadli ini orang objektif ya. Dia kumpulkan kan berbagai profesor, doktor dari berbagai universitas kan untuk menyusun itu, bukan hanya Muslim saya lihat ya, dan berbagai agama, berbagai universitas ya, untuk menyusun ya sejarah yang Indonesia lah, seperti Indonesia. Dia Fadli saya lihat ingin merevisi dulu sejarah yang ditulis oleh siapa namanya dulu, Wilmar siapa? Astagfirullah lupa. Sekjen Dikbud dulu sebelum Fadli siapa namanya? Yang dia pro PKI itu loh. Siapa Pak Ustadz? Menteri. Lupa saya nama. Menteri. Bukan. Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan yang kiri. Siapa? Yang mana itu musuh Fadli itu. Asfi Warman. Bukan Warman, bukan. Saya lupa. Wimar siapa ya? Wimar Witular. Bukan, kalau itu bukan. Dokter dia tulis-tulisannya dia sudah terkenal pro PKI gitu. Nah Fadli kan ingin mengoreksi itu kan, mengoreksi secara, makanya dia diantem gitu. Yang ngantemnya sih mereka pintar ya, lewat sekarang kan diantem lewat pernyataan Fadli, nggak ada apa pemerkosaan massal ya kan. Sekarang Fadli dituntut itu ya, membuktikan ini. Fadli kan benar sebenarnya pemerkosaan ada tapi nggak massal gitu kan, karena bukti-bukti nggak cukup gitu ini saksi terusnya ya Fadli. Tapi Fadli kan diantemin terus ya, baik masalah tulisan buku. Jadi kalau dari segi sastra budaya terusnya Prabowo cukup perhatian ya, jadi dia menyerahkan pada Fadli saya lihat itu ya, percayaannya lah. Yang dulu kawan akrabnya ya, sekarang kan kawan akrabnya nggak Fadli, dia kan Dasko kan, nggak Fadli lagi. Jadi beda. Tapi Fadli di apa itu diserahin dia untuk urus kebudayaan aja. Kalau Dasko ini segala macam urusan dengan Dasko ya. Jadi saya perhatian bahwa ada masalah budaya, sastra terusnya ya, intelektual, bahkan dalam masalah sekolah rakyat ya, dia juga cukup perhatian ya. Cuma saya yang pertanyaan saya ya, dia dengan berbagai sekolah rakyat itu apakah Prabowo berpikir nggak dengan timnya ya, itu akan membatasi swasta ya. Jadi swasta baik sekolah Islam maupun sekolah-sekolah umum ya,
untuk berkembang. Saya khawatir justru nanti malah pihak swasta, swasta Islam misalnya, kalau berkembang malah nggak bisa berkembang ya, karena adanya sekolah rakyat itu. Seperti yang dilakukan di Mulyadi di Jawa Barat itu kan. Pak Itu Ustadz, kan banyak diprotes, terkait banyak yang diprotes. sekolah Islam itu, bukannya malah positif adanya sekolah rakyat? Karena kan sekolah Islam itu kan biasanya SDIT ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Di Depok itu ada anak-anak ustadz yang nggak pada bisa sekolah di SDIT, akhirnya diplesetin. Terpadu itu tergantung pada duit. Nah karena mahal, nggak terjangkau, dibuatlah alternatif-alternatif. Gimana menurut Pak Ustadz? Ya sekolah Islam kan macam-macam, ada yang mahal ada yang murah. Ya SDIT itu ya mahal, tapi kan nggak semua mahal. Ya sekolah Islam tuh kalau pesantren tuh juga macam-macam ya kan. Kayak pesantren Jawa Timur kan murah itu, pesantren Gontor kan murah. Kemudian pesantren apa? Ya banyak lah pesantren yang murah ya. Jadi ya mudah-mudahan aja. Saya belum mendalam itu terang apa itu. Cuma saya khawatir itu aja. Kayak sebenarnya saya kayak gini. Kayak kebijakan Deddy Mulyadi ketika menambah ruang kelas. Itu kan tujuannya baik ya kan. Satu kelas tadinya kan cuma 30, ditambah dia nggak salah sekitar 40 kan. 40 atau 50. Ya. Itu kan kelas swasta yang udah protes kan di Jawa Barat. Karena sekolah-sekolah swasta peminatnya berkurang drastis ya. Itu banyak mengeluh ya. Nah saya nggak tahu nih apakah nanti banyak sekolah rakyat sehingga sekolah-sekolah swasta nanti juga terimbas ya. Saya belum mendalam ini, cuma saya khawatir aja ya, mudah-mudahan saya enggak ya. Mudah-mudahan. Baik Pak Ustadz, Karena kan ini lanjut ya, ke Pak Prabowo antara pujian dan kecaman dari sisi pendidikannya gimana menurut Pak Ustadz nih? ya dari pendidikan sih Prabowo cukup perhatian lah ya, cukup perhatian. Karena dia kan orang intelek ya, orang yang senang berpikir. Jadi makanya dia bentuk sekolah rakyat itu kan. Kemudian juga apa saya lihat pengiriman juga mahasiswa ke luar negeri ya kan, itu dari perhatian dia ya. Itu banyak sekarang yang dikirim ya. Termasuk anak saya ini alhamdulillah nih. Kalau saya cepat LPDP ya ke Inggris. Oh Masya Allah. Jadi saya perhatian lah Prabowo ya dalam masalah apa itu pembinaan sumber daya ya. Perhatian ya, pendidikan itu Prabowo perhatian itu ya, dia tahu lah pentingnya itu. Makanya apa dia bentuk ya terutama sekolah rakyat itu ya, dan saya lihat itu bagus juga programnya sih, saya setuju aja ya, cuma tadi itu nggak berimbas ke swasta. Dan itu Muhammad Nuh kan yang dikasih apa? Dikasih ketua programnya ya untuk sekolah rakyat itu, dan Muhammad Nuh itu kan memang bagus ya. Baik dari segi intelektualnya dan juga agamanya ya, sosialnya, terus Muhammad Nuh kan orangnya cukup arif lah ya dalam itu. Dan saya lihat juga ada kerjasama nggak salah dengan Ali Ginandar juga itu ya, SQ ya. Ya udah lah. Pak Ustadz, gimana melihat langkah Pak Prabowo ya dengan memilih Mendikbudrismen dari Muhammadiyah, kemudian Menteri Agama kembali lagi ke NU? Apakah Pak Prabowo ingin menormalisasi lagi kebijakan atau sebuah kearifan lokal bangsa lah ya, bahwa Muhammadiyah itu biasanya ditempatkan untuk pendidikan, keagamaan ditempatkan dari NU gitu. Gimana Pak Ustadz melihatnya itu? Iya, iya. Jadi saya kira Prabowo bagus ya, bagus dari Jokowi ya, dia paham bahwa logikanya kan gini ya. Muhammadiyah ini kan organisasi Islam yang paling berhasil dalam menata pendidikan ya kan, mulai dari SD sampai universitas dia terbanyak ya. Universitasnya terbanyak ya daripada ormas lain kan. Ya, NU kalah jauh lah ya, Muhammadiyah sekolahnya itu. Dan juga sekolah Muhammadiyah universitasnya ya berapa perguruan tingginya unggul ya, termasuk unggul di negeri kita gitu. Makanya Prabowo saya kira tepat ya memilih untuk
untuk apa pendidikan itu Muhammadiyah ya, karena mereka telah berhasil gitu. Nah untuk apa itu agama, ya Prabowo nggak mau ya meninggalkan NU kan. Dia tahu bahwa NU ini juga organisasi besar gitu kan. Bahkan jumlah penganutnya mungkin lebih sering Muhammadiyah ya. Apa meskipun dari segi kekayaan organisasi kalah dengan Muhammadiyah. Makanya dikasihlah jabatan ya di apa selain Menteri Agama juga siapa itu Menteri Sosial kan, Saifullah Yusuf ya, juga yang sekarang Sekjen BNU. Yang haji juga, yang haji. Apa? Yang Haji badan ya, haji. iya. Haji ya, meskipun Irfan Yusuf ini kan putranya Kiai Yusuf Hasim ya. Kiai Yusuf Hasim yang ya ada saudaraan sih dengan Hasyim Asy'ari ya, tapi dia beda dengan Gus Dur kan. Intinya apa? Kelompok yang beda ya. Baik, Pak Tapi Ustadz, ya gimana? Iya. Ya, ini kita sudah di penghujung diskusi nih. Catatan terakhir Pak Ustadz ya. Prabowo antara pujian dan kecaman dalam sisi ekonomi. Apa Pak Ustadz ada catatan? Kan ekonomi ini kan yang paling dirasakan banget kan sama kita ya, sama rakyat ya. Kebijakan dari Pak Prabowo yang dipuji itu seperti apa? Catatan dari Pak Ustadz. Yang dikecam seperti apa? Pertama dulu kan banyak masyarakat mengecam Prabowo ya. Kenapa? Karena masih mengangkat Sri Mulyani ya kan. Kemudian masih mengangkat Luhut ya kan. Saya ketua Dewan Nasional. Kemudian masih mengangkat Erick Thohir ya. Yang orang mengatakan itu termasuk apa termul ya, masuk itu kata kasar sebenarnya termul itu ya. Jadi apa terasa anak buah Jokowi lah kita sebut ya. Tapi sekarang Prabowo kan mulai sadar ya. Jadi ternyata Sri Mulyani gak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Dan kenyataannya Sri Mulyani ini kan di zaman Jokowi ya cuma nambah hutang doang sehingga 8.000 jadi 8.000 triliun hutang. Ya alhamdulillah ini diganti ya dengan Purbaya itu banyak yang apa yang seneng gitu kan di biar ada terobosan baru gitu. Meskipun saya juga sebenarnya ya feste menurut saya. Karena harusnya ini kan ekonomi kapitalis ya. Jadi saya pernah nulis sedikit ya tentang ini, harusnya yang Prabowo itu kalau mau mengubah ekonomi kita lebih baik, menurut saya harus berani ngangkat yang dari ekonomi Islam ya. Siapa calonnya Pak Ustadz? Jadi calonnya misalnya kayak siapa itu yang Safi Antonio ya. Safi Antonio kan ahli ekonomi Islam ya kan, dia berhasil membangun apa kampus Tazkiyah ya kan, dan juga dia ekonomi secara internasional kayak ekonomi Islam diakui lah ya. Maksudnya biar ada terobosan baru gitu. Jadi jangan ekonomi kapitalis mulu yang diangkat gitu. Jadi tapi ya nggak tahu ini ya apakah ada yang ngasih masukan itu. Mudah-mudahan aja nanti diangkat jadi wakilnya atau apa gitu sehingga tidak kita arahnya ke kapitalis ya. Seperti kemarin-kemarin ya. Nah itu kemudian ada harapan sih, karena dengan apa ada ekonomi baru ini dan kakaknya lebih fit ya, lebih familiar lah ya. Gak Kasih Mulyani kan cenderung apa ABS ya, asal bos senang aja, menyenangkan bosnya aja dia. Dan Mulyani mah pinter menyenangkan apa anak buahnya ya kan. Itu orang ngira apa semuanya senang itu Menteri Keuangan ini anak buahnya pada nyambut dia semua. Ya iyalah, kata teman saya wartawan, lawang gaji dari Departemen Keuangan itu mungkin paling tinggi ya kan, dinaikkan berapa persen itu sama Mulyani ya kan, itu kan semua lah anak buahnya ya kan, dinaikkan gajinya tuh mulu sama si Mulyani. Itu ya, tapi kan ya Mulyani nggak peduli itu kan, kemiskinan kita ya menurut BPS 23 juta, menurut apa Bank Dunia itu 60% ya.
atau minimal kalau penduduknya itu 45 juta Pak Ustadz, ya, kalau 1 juta lebih, iya gimana, ada meme itu yang apa. terbaru. Jadi anak minta uang sama ibunya, nggak ada, kita lagi hemat. Terus akhirnya anak minta uang sama bapaknya. Oh ya, berapa gitu. Itu terkait pergantian yang kemarin. Menteri yang baru kan bilang ekonomi dicekik. Iya, Menteri yang sekarang gelontorin. iya. Nah, ada yang buat meme kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, mudah-mudahan lah ya. Ada perbaikan. Memang saya katakan tadi, saya ngecek ke Jawa Timur, ke daerah kok ekonominya nggak seret gitu ya. Mudah-mudahan dengan menteri baru ini ya berubah gitu. Jadi banyak yang nyangguknya, banyak yang apa itu positif lah ya. Hmm. Mudah-mudahan lah. Yang penting kan gini ya, terlepas dari ini semua ya, Kang Sulung ya. Jadi saya penutup terakhir saya kan gini, Ya. kita rakyat ya, kita ini rakyat kan, bukan pejabat. Hmm. Kalau pejabat iyalah nurut sama Prabowo lah ya. Jadi nggak usah kritik lah. Kalau kita jadi pejabat ya laksanakan tugas dengan baik-baiknya gitu ya. Hmm. Kalau kita sebagai rakyat itu kan tugas kita apa? Tugas kita kan harus kritis ya kan. Kalau istilahnya Partai Masyumi dulu, kita jangan jadi Pak Turut gitu. Jadi harus kritis. Harus istilahnya itu amar nahi mungkar gitu. Jadi prinsip kita itu kan amar nahi mungkar. Jadi sama Prabowo itu melakukan ma'ruf yang baik bagi bangsa ini kita dukung gitu ya. Tapi kalau dia melakukan kemungkaran, melakukan hal yang mencelakakan rakyat, merugikan rakyat, ya harus kita kritik gitu. Jangan kita diem ya. Jangan kita biarkan dia terjerumus ya dalam kezaliman ya. Itu tugas kita sebagai rakyat, mengingatkan kalau pemimpin itu salah, itu yang penting ya. Jadi kan ada maaf aja, ada sebagian kelompok yang Kasrul mungkin sudah tahu ya, ada yang sampai ngebatona aja ya. Jadi apapun katanya kalau pemerintah presiden itu harus kita turuti kata dia. Kalau menurut saya, kalau Masyumi enggak ya, kalau Masyumi atau sahabat pendidikan Islam itu enggak begitu ya. Prinsipnya ya mungkar ya. Jadi selama pemimpin itu baik ya kita turutin, kita ikut. Tapi selama dia melakukan zaliman, melakukan kesalahan ya harus kita koreksi ya. Jangan kita sebagai rakyat ikut ya, atau diem ya. Malah nanti pemimpin itu malah rusak ya kalau kita diem. Baik, ya. Pak Ustadz, ya. Kita sudah di penghujung diskusi. Jadi teman-teman, kita akan dengarkan pernyataan penutup dari narasumber utama kita, Bapak Ustadz Nuim Hidayat, SPMSI. Pak Ustadz, mohon berikan sebuah simpulan dari tulisan Pak Ustadz Prabowo antara pujian dan kecaman, dan sekaligus karena Pak Prabowo ini agak sensitif kalau dikasih nilai, sekaligus barangkali Pak Ustadz ingin memberikan nilai skala dari 1 sampai 100 berapa tuh kira-kira, mengiringi pernyataan penutup dari Pak Ustadz. Iya, jadi sebagai penutup ya, kita itu kan terus dari pandangan keislaman ya, sebagai rakyat, sebagai orang Islam yang memerintah negeri ini, itu kan berprinsip bahwa siapapun pemimpin yang terpilih secara demokratis ya, terlepas dari pemilu kemarin curang atau enggak gitu ya, tapi dia jelas sudah terpilih ya, diakuin oleh DPR MPR kita, ya udah, itulah pemimpin kita. Saya mau izin salah. Itu Pak Anies ditanya tentang itu. Kata Pak Anies gini, tahu kan waktu ada pertandingan ketika itu disebutnya gol tangan Tuhan oleh Maradona. Ya pertandingan menganggap itu gol. Gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Padahal itu bukan gol tangan Tuhan. Itu tangan setan kata Pak Anies. Iya, ya begitulah ya. Jadi ya udah, apa itu kita akuin ya, yang penting prinsipnya bahwa tadi itu ya, jadi kita prinsip hal yang ma'ruf yang dilakukan pemimpin selama itu tidak bertentangan dengan nilai Islam ya, bertentangan dengan agama kita, ya udah kita dukung ya. Kalau dia bertentangan atau dia merugikan rakyat ya,
menzalimi rakyat harus kita ingatkan. Ya. Nah, cara ingatannya gimana? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau di antara kita ada yang punya hubungan dengan wakil rakyat, ya suarakan ke wakil rakyat. Ya kalau kita bisa menulis ya tulis. Ya, kita bisa ceramah ya kita ceramah mengingatkan pemimpin itu, ya, agar dia tidak terus-menerus berkezaliman dan agar dia kembali ke jalan yang benar. Itu. Kemudian yang terakhir kalau saya lihat rapot Prabowo dari segi pendidikan, politik, hukum, ekonomi, seterusnya berapa ya? Repot juga nih. Ya 6,5 lah ya. Waduh. Kalau merasa berat tak perlu dijawab, Pak Ustadz. Ya, saya 6,5 ya, 6,5. 6,5 dari 10. Dari 10. Berarti Iya. nggak perlu ngulang dong ya? Iya, nggak perlu ngulang, ya. Bukan Ya, rapot merah dong ya, berarti? Hah? Bukan rapot merah ya? Hampir merah. Ya perlu banyak perbaikan ya. Karena tadi itu karena banyak ada keoptimisan ya, terutama yang saya sebutkan pertama tadi itu. Ya, yaitu bahwa Prabowo tidak lagi menakutkan bagi umat Islam. Jadi tokoh-tokoh Islam, aktivis Islam ya, tokoh-tokoh demokrat terusnya tidak ditanggepin. Itu umat Islam itu yang penting gitu, Kang Sulung. Selama umat Islam ini diberikan kebebasan, meskipun pemerintah tidak membantu nggak apa-apa ya. Nanti umat Islam bisa membangun dirinya sendiri gitu kan. Itu yang penting pokoknya umat Islam jangan diganggu lah sebenarnya ya. Jangan di penjara, jangan ditakut-takutin ya sebagai radikal seterusnya kan sebelumnya ditakut-takutin tuh ya, radikal, teroris terusnya. Nah sekarang alhamdulillah Prabowo itu nggak begitu ya. Itu yang membuat saya membeli nilai lebih dari 5 di situ. Tetapi saya nggak bisa memberikan nilai dia 7, 8, 9 kan dari segi ekonomi masih kacau ya kan. Dari segi hukum ya, dari segi untuk KPK ya dia belum berani mengubah sebagaimana awal dulu. Ini kan undang-undang KPK dibahas Jokowi ya kan. Harusnya kan kalau ingin KPK ini punya taji harus dikembalikan ke awal kan, harus diubah lagi dengan Perpres atau undang-undang yang baru kan. Untuk KPK biar lebih tajinya kayak awal. Sekarang kan KPK ini nggak berani ini Pak Sulung memeriksa polisi, ya kan? Iya kan? Nggak berani ya. Kalau dulu berani namanya Bambang Wijoyanto tuh ya. Sekarang yang diperiksa sipil semua ya. Menteri, ya, gubernur. Jadi kalau ingin benar-benar tertegak korupsi harusnya semua diperiksa, baik polisi, tentara, terusnya ya, sehingga adil gitu. Jadi tidak pandang bulu gitu. Nah sekarang KPK masih belum tajam lah ya. Polisi sipil yang jadi gitu kira-kira ya. Jadi 6,5 ya. Baik Pak Ustadz Nuim, teman-teman, itu tadi diskusi kita pada saat ini bersama Bapak Ustadz Nuim Hidayat SPMSI. Beliau membuat tulisan Prabowo antara pujian dan kecaman. Tadi sudah dijabarkan melalui beberapa dimensi dan sudah kita dengarkan tadi. Semoga apa yang kita hadirkan bermanfaat untuk kita semua. Pak Ustadz Nuim, matur nuwun nggih, terima kasih banyak untuk waktu dan pencerahannya. Mohon maaf kalau ada yang masih banyak kurang-kurang dalam pembawaan dalam diskusinya Pak Ustadz ya. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan nggak kapok untuk diskusi di lain waktu ya Pak Ustadz. Amin. Ya, sudah bermanfaat ya. Ya teman-teman, itu saja. Kami izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran jazilan. Jazakumullah khairan katsiran. 1/4 jam nih Pak Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Lama juga ya.